Amin. Saudara, khotbah saya hari ini saya beri judul The Ascended King atau Raja yang Naik. Dan saudara, ada 3 momen kehidupan Yesus yang orang Kristen rayakan. Ada kelahirannya, kita rayakan di hari Natal, meriah biasanya saudara ya. Lalu ada kematiannya, kita rayakan, kita peringati dalam Jumat Agung, kita memperingati kematian Kristus bagi dosa-dosa kita. Dan juga kebangkitannya, ketika kita merayakan Paskah, kemenangannya atas maut. Tapi ada satu momen yang seringkali orang Kristen lupakan, padahal ini momen penting yang sebenarnya melengkapi, menyempurnakan karya penebusan Kristus. Dan momen itulah yang kita peringati hari ini, yaitu kenaikan Yesus Kristus. Nah saudara, perpisahan seringkali menjadi hal yang menyedihkan. Dan mungkin hari itu, 2000 tahun yang lalu para murid merasakan kesedihannya. Tetapi hari ini saya berdoa, kita akan melihat bahwa kenaikan Yesus Kristus juga membawa sukacita bagi setiap kita. Kita baca teks kita hari ini dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Seperti biasa saya ajak saudara untuk baca yang kuning, yang ganjil saya akan bacakan yang genap. Inilah firman Tuhan dari Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, saya akan membagikan 3 poin hari ini, minimal 3, yang akan membuat kita mengerti arti dan makna kenaikan Yesus Kristus. Poin pertama saya hari ini adalah harapan yang kacau. Kita menginginkan raja yang sesuai dengan agenda kita. Saudara, pernah gak sih kita punya harapan yang menurut kita ini sangat penting dan punya urgensi yang tinggi? Dan karena itu penting, maka kita mendesak Tuhan agar segera bekerja sekarang juga. Kita sering berkata, Tuhan tolong pulihkan keuanganku segera. Tuhan tolong berikan aku pekerjaan yang aku inginkan, yang aku dambakan segera. Tuhan tolong segera benahi keluargaku sekarang. Ini penting Tuhan, ini urgent, segeralah bertindak. Kita berharap Tuhan bekerja segera. Tetapi ternyata Tuhan nampaknya diam, saudara. Dan inilah yang murid-murid hari itu rasakan. Mereka memiliki harapan yang besar. Karena apa? Karena Yesus yang mati bangkit ternyata. Mereka berpikir inilah saatnya, now is the time untuk Yesus mengambil langkah, untuk bertindak karena Yesus sudah mati dan bangkit. Mereka berpikir ceritanya selesai di kebangkitan, klimaksnya adalah kebangkitan Kristus. Jadi setelah kebangkitannya mereka berpikir inilah saatnya Yesus menjadi raja. Tetapi yang dalam pikiran mereka adalah raja, mereka ingin menjadikan Yesus raja sesuai dengan agenda pribadi mereka. Perhatikan ayat 6 saudara. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Perhatikan ini, mereka berkata, Tuhan maukah engkau sekarang nih, pada masa ini. Ini yang pertama, mereka mengatur timeline-nya. Mereka bertanya maukah engkau, tapi timetable-nya harus ikut kami. Saat ini katanya. Udah timetable-nya harus ikut mereka, formatnya pun ternyata mereka atur. Mereka bilang apa? Memulihkan kerajaan bagi Israel. Eksklusif sekali. Mereka atur formatnya, mereka pakai pola pikir yang nasionalis banget. Mereka bilang, ayo dong Tuhan Yesus, jadilah raja bagi Israel. Kalahin Romawi, usir mereka.
Bangkitkan, coba ayo bangkitkan dong. Israel seperti waktu zaman Daud dan Salomo. Nah saudara, kata memulihkan di sini menunjukkan bahwa mereka mengharapkan kerajaan yang bersifat politik dan teritorial. Kata Israel menunjukkan mereka mengharapkan kerajaan yang berskala nasional. Dan kata atau frase pada masa kini menunjukkan bahwa mereka mengharapkan kerajaan itu segera. Now, sekarang. Dan yang indah ini saudara, Yesus sungguh mengerti sebenarnya harapan mereka. Itulah sebabnya Yesus gak marah saudara. Tapi Yesus menjawab dengan sebuah jawaban yang luar biasa. Ayat 7, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Yesus jawab, Yesus gak bilang enggak, Yesus gak bilang oke, tapi Yesus berkata masanya, timingnya, waktunya engkau gak perlu tahu. Kenapa? Karena Bapa yang sudah menetapkan waktunya. Bapa yang menetapkan timingnya menurut kuasanya, menurut otoritasnya, menurut kedaulatannya. Ini berarti Bapa tidak menetapkan asal-asalan. Ia menetapkan waktunya benar-benar di dalam kuasanya dan kedaulatannya yang sempurna. Hari itu Yesus mengirimkan pesan kepada muridnya. It's not yours to know times or seasons. Saya suka bahasa Inggrisnya ya. Kalau bahasa Indonesianya bilang kamu nggak perlu tahu. Tapi bahasa Inggrisnya berkata it's not yours to know. Ini bukan bagianmu untuk tahu. Dan saya percaya ini juga pesan bagi setiap kita. Mungkin hari ini kita merasa ada hal-hal urgent yang Tuhan perlu kerjakan segera dalam hidup kita. Kita mau Tuhan mengikuti timing kita, kita mau Tuhan mengikuti timetable kita. Yang kita doakan, yang kita harapkan, kita perlu Tuhan untuk bekerja segera. Tapi ini sebuah pesan bagi kita, bagian kita bukanlah mengetahui apalagi mengatur waktu Tuhan. Tetapi percaya penuh kepada ketetapannya yang berotoritas. Mungkin kita bertanya, bagaimana saya bisa percaya bahwa ketetapannya itu selalu baik? Saya butuhnya sekarang tuh. Menurut saya yang baik sekarang tuh. Dari mana saya tahu bahwa ketetapan Tuhan yang berotoritas dan berkuasa ini pasti baik bagi saya? Kita akan belajar itu. Saudara, hari itu keinginan para murid adalah Yesus memerintah sebagai raja di Israel. Dan Yesus tidak menolak, tapi justru memperluas jangkauan kerajaannya. Di ayat 8 nanti kita bahas ya, ia berkata sampai ke ujung bumi. Dan artinya adalah ini penggenapan bahwa melalui keturunan Abraham yaitu Yesus Kristus. Berkat keselamatan yang dari Tuhan akan sampai ke semua bangsa. Ini artinya Yesus tidak memberikan pemulihan kecil sebatas politik, sebatas nasional, sebatas satu masa. Yesus memberikan keselamatan, pemulihan besar yang ajaib untuk segala bangsa dan segala masa. Dan kita perlu bersyukur atas ketetapan ini saudara. Kenapa? Kalau hari itu Tuhan Yesus hanya menjadi raja atas Israel. Dan di masa itu saja. Maka hari ini kita gak bisa menikmati keselamatan itu. Justru ketika Yesus naik. Sebuah ketetapan Bapa yang berotoritas, Yesus naik. Maka hari ini kita yang bukan orang Israel. Kita yang tidak hidup pada masa itu. Kita bisa menikmati berkat keselamatan tersebut. Melalui ini aja kita bisa lihat saudara. Bahwa ketetapan Bapa yang berotoritas. Itu selalu baik bagi setiap kita. Coba bilang ke kanan kiri. Aku bersyukur Yesus tidak penuhi keinginan para murid. Karena hari ini aku bisa menikmati berkat tersebut. Nah kalau tahu ini saudara. Seharusnya dalam hidup kita bisa bilang juga, aku bersyukur kalau Tuhan tidak memenuhi keinginanku. Berani bilang saudara? Coba bilang sama-sama. Wah gak banyak yang berani saudara ya. Aku bersyukur kalau Tuhan tidak memenuhi keinginanku. Karena kita tahu keputusannya, ketetapannya, jawabannya pasti sempurna. Khususnya terutama bagi keselamatan saudara dan saya. Karena itu yang paling penting.
Amin. Amin. Mari hari ini, kalau keinginanmu tidak dipenuhi, tidak dijawab dengan kata ya, mari bersyukur. Sebab itu yang terbaik bagi saudara dan saya. Dia pasti memberikan segala hal yang bisa terus menjamin keselamatan kita. Hal-hal yang bisa membuat kita menjauh dari Dia, saya percaya itu tidak akan Dia berikan bagi kita. Amin. Amin. Nah saudara, seringkali kita mau Yesus jadi raja yang sesuai dengan agenda kita. Kenapa? Hari itu para murid melihat bahwa masalah mereka adalah keadaan. Keadaan terjajah, keadaan dihimpit, disiksa oleh Romawi. Kenapa kita sering mau menjadikan Yesus raja yang sesuai agenda kita? Karena kita melihat masalah kita adalah keadaan kita. Sehingga kita mau Tuhan dengan segera mengubah keadaan kita. Kita lupa sesungguhnya masalah kita adalah hati kita. Sehingga yang seharusnya diubahkan adalah hati setiap kita. Masalah terbesar adalah hati kita yang jahat. Sehingga hari ini saya berdoa biar di tengah apapun yang kita alami, kita rindu hati kita yang terus diubahkan. Supaya hati kita ini bisa terus percaya bahwa mungkin di dalam keadaan keuangan yang tidak baik, kita bisa percaya Tuhan turut bekerja. Ada kebaikan yang Ia kerjakan di dalam hidup kita melalui keadaan yang gak baik. Kita minta hati kita diubahkan untuk bisa terus melihat. Mungkin di dalam panggilan pekerjaan yang tidak kunjung datang, Tuhan mengajari kita untuk bisa terus berserah dan bersandar hanya kepadanya. Hati yang diubahkan sehingga kita bisa menyadari mungkin di dalam konflik keluarga, kita sedang menempatkan harga diri kita di tempat yang salah. Sehingga konflik itu ternyata akibat dari berhala hati kita. Saudara, saya berdoa mintalah Tuhan mengubah hati kita terlebih dahulu. Hati yang bisa bertobat dan kembali percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Sehingga kita gak jadikan Yesus sebagai raja sesuai agenda kita. Kita minta Dia menuruti apa yang kita mau. Tapi kita bisa berkata, jadilah sesuai apa yang kau mau. Tim Keller berkata, if we knew what God knows, we would ask exactly for what He gives. Jika kamu tahu apa yang Tuhan tahu, kamu akan meminta apa yang Ia beri. Amin. Jangan jadikan Ia raja sesuai agenda kita. Biarkan Dia memerintah di hati saudara dan saya, di hidup saudara dan saya. Karena Ia, Yesus, adalah raja di atas segala raja. Saudara, ayat 9 di Kisah Rasul 1 berkata, sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Yesus terangkat ke awan-awan. Dan saudara, awan di dalam Alkitab digambarkan sebagai kemuliaan Tuhan. Hari itu Yesus naik ke dalam kemuliaan. Ia naik sebagai raja. Dan ini adalah penggenapan nubuat dari Daniel 7 ayat 13 dan 14. Saya ajak saudara lihat, ini begitu luar biasa. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu. Tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah Ia kepada yang lanjut usianya itu dan Ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal yang tidak akan lenyap. Dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Saudara, ini adalah nubuatan tentang Yesus yang akan naik kepada yang lanjut usia, yaitu Bapa, setelah menyelesaikan karya penebusannya. Dan dinobatkan menjadi raja. Mungkin saudara tanya, berarti Yesus dulu bukan raja? Enggak saudara. Secara status, secara hakikatnya sebagai Allah, Ia raja. Ya raja atas semesta. Bahkan dikatakan semuanya diciptakan dari Dia, oleh Dia, untuk Dia, dan Ia memelihara semuanya. Tetapi hari itu ketika Yesus naik, Sang Mesias, Yesus, manusia sepenuhnya, kemanusiaannya dinobatkan sebagai raja, saudara.
Ia menjadi raja secara aktif dan historis sebagai Mesias yang bangkit dan naik. Ia menjadi raja di dalam rencana keselamatan. John Calvin berkata, ia yang naik ke surga bukan meninggalkan dunia, tetapi memerintah atasnya. Saudara, yang dikatakan bukan hanya sebagai raja yang biasa, tapi raja dari segala bangsa, segala suku, segala bahasa. Artinya tidak terkecuali semua bertekuk lutut di hadapan Yesus. Lebih lagi dikatakan kuasanya, kerajaannya tidak akan musnah, kekal, tidak akan lenyap. Pertanyaannya, adakah pemimpin dunia yang kekuasaannya tidak musnah dan tidak lenyap? Tidak ada, saudara ya. Hanya pemerintahan Yesus Kristuslah yang kekal. Ini berarti pemerintahan, kuasa, kerajaan Yesus Kristus melebihi semua raja, semua pemimpin, semua kekuasaan yang ada di dalam dunia. Ini berarti Yesus Kristus adalah raja di atas segala raja. Kenaikannya adalah penobatannya sebagai raja di atas segala raja. Hari itu Yesus tidak hanya sekedar pergi, ia naik ke atas tahtanya. Di poin sebelumnya saya bilang, saudara, biarkan Yesus memerintah di dalam hidup kita. Tetapi hal itu hal yang sulit, bukan? Karena dalam hati kita sebenarnya kita nggak mau ada yang memerintah. Saya pernah lihat meme, saudara. Dikatakan bapak-bapak itu sebenarnya rajin. Mau kok cuci piring, mau kok bersihin rumah, mau kok bersihin kamar mandi. Tapi jangan disuruh, jangan diperintah. Kenapa? Karena sejatinya kita nggak mau diperintah, saudara. Kita mau diri kita yang ada di tahta tertinggi hidup kita. Cara satu-satunya agar kita benar-benar bisa leleh, hati kita meleleh dan mau mengabdikan hidup kita pada pemerintahan Yesus Kristus adalah mengingat ini, saudara. Tahtanya tidak didapatkan dari kekuatan, kekerasan maupun penaklukan, tetapi lewat penyerahan diri. Ia adalah satu-satunya raja yang memberikan diri mati bagi rakyatnya. Dengan mengingat tahta megah Kristus didahului oleh salib yang hina. Mahkota kemuliaannya didahului oleh mahkota duri yang penuh darah. Dan tangannya yang memegang tongkat kerajaan itu berlubang paku karena kasihnya buat saudara dan saya. Saudara, raja dan pemimpin dunia memerintah dengan kekerasan. Menerima hormat berlandaskan ketakutan dan paksaan. Tapi raja yang ini berbeda. Ia tidak menakut-nakuti kita. Kalau kamu gak menyembah aku, kamu gak hormat sama aku bantai kamu, enggak, saudara. Ia tidak menyuruh kita menyembahnya karena paksaan. Tapi ia menunjukkan dulu bahwa ia mengasihi kita. Sehingga ketika kita mengabdikan hidup kita, karena kita mengasihi dia, raja yang berkorban bagi kita. Saudara, kasih Kristus sang raja di atas segala raja yang ditunjukkan di atas salib seharusnya membuat kita mengabdi kepadanya karena kasih. Pertanyaannya buat saya dan saudara, kepada siapa kita mengabdikan hidup? Apakah kita mengabdikan hidup kepada pekerjaan kita? Nama baik kita? Reputasi kita? Opini orang terhadap kita? Mengabdikan hidup kepada harta kita? Saudara, apapun itu, saya ajak saudara bertobat pagi hari ini. Dengan memandang kepada raja yang berkorban. Ingatlah kasihnya. Sehingga kita bisa mengabdikan hidup kita kepadanya. Bukan karena takut, bukan karena terpaksa. Tapi karena kita mengasihi dia. Saudara, pekerjaan, nama baik, reputasi, harta, posisi selalu meminta kita menyerahkan hidup. Ketika kita mengabdikan diri kepadanya. Tapi Yesus Kristus sang Raja memberikan hidupnya. Sehingga kita bisa dengan rela mengabdikan diri kepadanya. Amin. Saya berdoa, mari bertobat bersama. Apa yang menjadi raja di dalam hidupmu hari ini? Di mana engkau mengabdikan hidupmu sepenuhnya. Dan saudara, kenaikan Yesus juga memberikan makna dan tujuan di dalam hidup kita.
Ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, ketika Yesus naik ada kuasa yang diberikan ketika Roh Kudus turun ke atas para murid. Inilah yang dimaksud ketika Yesus berkata adalah lebih baik kalau aku pergi. Kenapa? Kalau aku pergi, maka ada penyertaan global yang diberikan kepada murid-murid Kristus kemanapun mereka pergi. Melalui penolong yang diutus, yaitu Roh Kudus. Kalau Yesus nggak naik, ketika murid-murid itu pergi, kemana mereka menjadi saksi, kemana mereka mengabarkan Injil, nggak ada penyertaan global. Tapi ketika Yesus naik, ada Roh Kudus yang menyertai di setiap hidup para murid. Kemanapun pergi, ada penyertaan Roh Kudus. Saudara, kita sering berpikir bahwa tanda Roh Kudus ada dalam kita adalah dengan berbahasa roh, melakukan tanda-tanda ajaib, melakukan mujizat, saudara. Tapi di sini dengan jelas bahwa dikatakan bahwa ketika Roh Kudus turun, kamu akan menjadi saksi Kristus. Ketika Roh Kudus ada dalam diri kita akan punya keberanian dan kekuatan untuk bersaksi. Amin. Dan yang ajaib, saudara, Yesus berkata kamu akan menjadi saksiku. Perhatikan ya, kata akan ini adalah indikatif, bukan imperatif. Apa itu indikatif dan imperatif? Indikatif ini dipakai untuk menyatakan kondisi, fakta, kebenaran. Dan imperatif digunakan untuk memberikan perintah, saran atau permintaan. Jadi ketika dikatakan bahwa kamu akan menjadi saksiku adalah indikatif, maka menjadi saksi Kristus bukanlah pilihan atau saran. Tapi satu status yang pasti dimiliki orang Kristen, harusnya. Menjadi saksi Kristus bukanlah pilihan, tetapi status pasti bagi kita yang percaya kepadanya. Amin. Amin. Bilang ke tetanggamu, kamu dan saya saksi Kristus. Bukan pilihan, tapi status yang seharusnya dimiliki. Saudara, sebuah tugas bagi kita semua. Di Yerusalem, Yudea, dan Samaria hingga ke ujung bumi. Menunjukkan bahwa pemberitaan Injil sebagai saksi Kristus dimulai dari tempat terdekat kita. Keluarga kita, teman-teman terdekat kita. Hingga ke ujung bumi, orang-orang yang sulit dijangkau mungkin. Hari itu mungkin para murid keberatan. Kenapa? Karena Yerusalem tempat Yesus dieksekusi. Tempat Yesus disalib. Di Yudea orang-orangnya menolak pelayanan Yesus. Samaria dianggap sebagai tanah tandus yang dihuni oleh orang-orang campuran, enggak murni Yahudi. Dan di ujung bumi bahkan bangsa-bangsa non-Yahudi dipandang sebagai orang yang tidak lebih dari sekedar bahan bakar api neraka. Tentu mereka menolak, kok yang disebut ini sih? Tapi ke semua tempat itulah Yesus memerintahkan kita untuk menjadi saksinya. Keluarga terdekat, orang-orang terdekat kita, hingga orang-orang yang sulit untuk dijangkau. Saya percaya hari ini Roh Kudus yang ada di dalam kita memampukan kita menjalankan status ini sebagai saksi Kristus sampai ke ujung bumi. Amin. Gak ada yang berani bilang amin, saudara ya. Amin. Itu lebih baik walaupun terpaksa. Saudara, hari itu apa yang murid lakukan? Ayat 10-11. Saya mau selesai sebentar lagi. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga menggantikan kamu akan kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Saudara, yang mereka lakukan menatap langit, diam dan terpaku, saudara. Dan ayat ini mengindikasikan mereka melihat ke langit lebih lama dari yang seharusnya mereka lakukan. Kayak kita kalau lagi kepisah sama, mungkin dulu lagi pacaran ya LDR atau pacarnya mau pergi, naik kereta, naik mobil. Kita selalu tunggu sampai hilang dulu ya, kita lihat, menatap terlalu lama. Dan itulah yang mungkin para murid lakukan, menatap terlalu lama ke langit, saudara. Mereka mungkin berharap dalam kesedihan Yesus datang kembali, hai aku langsung datang. Sehingga dia bisa menikmati kembali relasi kehadiran jasmaninya. Atau mereka berharap langit terbuka. Ia datang dengan segala kemuliaannya. Habis pergi langsung datang lagi. Tapi dikatakan mereka terlalu lama menatap ke langit.
Banyak orang ya, mereka berdiri di bukit itu menatap ke langit. Dan mungkin soundtracknya hari itu lagu Nyaran, saudara ya. Semuanya kita memandang langit yang sama. Lihat semua di atas gitu ya. Jauh di mata, namun tepung beras terus brand gitu. Mereka melihat ke langit terlalu lama, saudara. Hari ini biarlah ini jadi pesan bagi kita semua, jangan berhenti hanya dengan menatap langit. Ya, kita menantikan kedatangan Kristus kedua kali. Atau mungkin kita menantikan akhir hidup kita, sehingga kita bisa bersama Tuhan selama-lamanya. Tetapi bukan hanya itu, kita tidak hanya sedang menunggu mati, saudara. Karena kita hidup untuk satu tujuan. Ada makna hidup yang Yesus berikan lewat kenaikannya ke surga. Menjadi duta kerajaannya, the ambassador of his kingdom, the ambassador of the King of Kings. To be his witness, untuk jadi saksinya, to spread the gospel, mengabarkan Injil, to make disciples, untuk menjadikan semua bangsa muridnya. Kita tidak sedang hanya menunggu mati atau menunggu kedatangannya kedua kali. Kita sedang bergerak menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Pertanyaan terakhir untuk kita renungkan hari ini. Apakah saya hidup atau hanya sedang menunggu mati? Apakah saya hidup dengan sebuah makna dan arti yang Yesus berikan lewat kenaikannya? Atau cuma sedang menunggu mati? Menjalani hari demi hari, rutinitas sehari-hari, sampai akhirnya kembali menjadi debu. Saudara, mungkin di luar sana banyak orang yang menjalani kehidupan hanya menunggu mati. Kenapa? Karena berpikir afterlife, kehidupan setelah kematian itu gak jelas. Maka hidup yang sekarang harus aku nikmati senikmat-nikmatnya. Atau mungkin di sisi satunya berkata, aku udah selamat, aku tinggal menunggu ke surga, maka yang di dunia ini gak ada maknanya lagi. Tapi hari ini sebuah kabar baik Injil. Kehidupan, kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus Kristus memberikan kita kehidupan yang bermakna. Karena ada tujuan kekal di dalamnya. Kita gak diselamatkan hanya untuk menunggu masuk surga. That's it, enggak saudara. Kita diselamatkan untuk menjadi saksi Kristus yang berkorban demi menyelamatkan kita. Dan itu berarti di setiap aspek hidup kita. Di kantormu, pekerjaanmu, kuliahmu, keluargamu, pelayananmu. Teman mainmu, teman nongkrongmu. Hari ini kita bisa melihat semuanya itu sebagai kesempatan kita untuk menjadi saksi Kristus. Aku gak berani, aku gak punya kekuatan. Dikatakan kamu akan menerima kuasa ketika Roh Kudus itu diberikan. Saya percaya kita semua yang percaya pada Yesus, yang sudah lahir baru, ada Roh Kudus dalam hidup setiap kita. Pribadi ketiga dari Allah Tritunggal, itu yang akan memberi kekuatan dan memampukan kita menjadi saksi dimanapun. Kadang gak perlu datang ke teman kantor bilang, kamu percaya Yesus gak? Kalau gak percaya kamu masuk neraka loh. Gak perlu gitu saudara. Kadang melalui hidupmu, melalui tingkah lakumu, melalui ucapanmu, kamu bisa menjadi saksi Kristus. Dan mungkin melalui itu semua nanti temanmu akan tanya, kok bisa sih kamu gini? Dimanapun, jadikan itu kesempatan untuk menjadi saksi Kristus. Well, saya berdoa langit yang sama, lagu Nyaran bukan jadi soundtrack hidup kita saudara ya. Saya berdoa kita gak hanya memandang langit, tapi kita berdiri hand in hand with the power of the Holy Spirit to make disciples, to be His witness.
untuk melaksanakan amanat agung Yesus Kristus. Kenaikannya yang kita rayakan hari ini memberikan tujuan dan makna di dalam hidup setiap kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri, saudara.